pertanyaan pertama saya untuk Mas Arsul, tapi sebelum Mas Arsul jawab, saya mau ingatkan Anda bisa menyaksikan juga acara ini di live streaming di cnnindonesia.com dan juga di detik.com. Mas Arsul, kembali ke Anda. Seberapa besar pukulan ini untuk P3, untuk partai Islam secara regional makro dan Islam politik lagi ya? Ini pesan juga yang kemudian kan Anda bawa dan partai-partai Islam yang lain bawa. Jadi tentu saya lebih bagus membatasinya untuk P3 lah. Monggo, ya. Teman-teman media kan menyebut peristiwa ini sebagai tsunami politik, gempa bumi politik bagi P3 dan tentu itu memang to some extent kami merasakannya lah ya. Begitu banyak kader-kader di bawah yang menangis ya, kemudian yang menjadi dalam tanda kutip bingung, panik dan lain sebagainya dengan peristiwa yang seperti ini ya. Tetapi tentu kami yang di DPP harus dengan bijak menjelaskan kepada mereka dan yang paling penting itu tentu adalah supaya tidak reaktif dan marah ya. Biasanya kan kalau KPK melakukan proses penegakan hukum, apalagi terhadap partai politik kan seringkali juga kemudian dari internal partai politik itu menyerang balik lah, melakukan ekspresi-ekspresi resisten yang sifatnya emosional lah. Nah, kami tahan itu semua ya. Kita sampaikan agar semua jajaran P3 itu bisa menghormati proses-proses hukum yang sedang dijalankan kepada KPK karena kita meyakini bahwa apapun yang terjadi itu dan itu diakui sendiri juga oleh Mas Romi itu adalah perbuatannya dia, tidak terkait dengan kebijakan partai, keputusan partai dan hal-hal yang secara organisasi itu menjadi katakanlah arah partai kan tidak seperti itu ya. Tapi bahwa itu menghantam itu pasti iya. Dan tentu dalam lingkup yang lebih besar ya, kemudian pasti juga menimbulkan tanda tanya. Ini yang partai berbasis agama saja seperti ini ya, tidak ada bedanya lah dengan partai berbasis nasionalis lah katakanlah, karena ini terjadi juga di partai-partai yang lain ya. Tapi Mas Arsul, non sewu, bagaimana Anda bisa memisahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Mas Romi gitu misalnya ya, itu tidak bisa ada kaitannya dengan partai secara simbol, secara value, secara organisasi? Saya tidak mengatakan kok bukan tidak ada kaitannya sama sekali, tetapi kan saya kira di partai manapun sekaligus ya ada sisi-sisi terang, tapi memang ada sisi-sisi abu-abu atau juga ada sisi gelap. Nah, tinggal kita yang ada di dalam partai ya, kadang-kadang memang harus mengambil sikap tegas. Kita apakah cukup akan hadir dan kemudian ada di wilayah yang terang itu saja atau mau ikut-ikutan masuk ke sisi abu-abu apalagi sisi yang gelap ya. Saya yakin mayoritas teman-teman di P3 dan juga sebagaimana di partai politik lain itu ya inginnya tetap ada di sisi yang terang, bahwa kadang-kadang masuk sedikit ke wilayah yang abu-abu itu kalau di politik ada juga seperti itu ya. Tapi saya kira kalau masuk ke wilayah yang gelap, yang haram, yang jelas-jelas melanggar hukum itu masih banyak yang berpikir untuk tidak melakukannya. Sayangnya Mas Romi kemudian sempat masuk ke situ dan kemudian dan implikasinya tentu saja bukan hanya buat dirinya tapi juga untuk partai tadi Mas Arsul. Tapi ini sekali lagi begitu Mas Romi kemudian ditangkap oleh KPK, kalau saya buka medsos gitu Mas ya, Twitter segala macam, tidak hanya mempersoalkan kasus hukumnya Mas Romi, kemudian ke partainya, termasuk juga ke Pak Jokowi. Yang menjadi menarik adalah ketika komentar orang-orang gini, kok partai Islam yang menjual value, nilai, pesan, bahkan ada mengka'bah yang sangat suci di situ, kemudian ketua umumnya sebagai simbol partai melakukan korupsi yang jauh sekali nilainya dari partai Islam. Apa yang Anda mau jawab dari komentar-komentar netizen seperti itu, Mas? Ya, artinya bahwa katakanlah ada kasus hukum, meskipun saya kira kita tetap juga masih harus menyisakan ruang untuk praduga tak bersalah ya. Itu saya melihatnya itu tidak kemudian sesuatu yang harus kita tanggapi secara reaktif, marah, kemudian menyerang balik, katakan yang memberikan. Kalau itu sebagai sebuah katakanlah fakta nantinya secara hukum juga memang seperti itu,
ya jawaban kita itu harus dengan kemudian melakukan perbaikan ke dalam dengan internal, perbaikan secara sistemik ya. Dan ini sebelum kejadian ini kan P3 juga aktif misalnya dalam berbagai FGD ya, yang melibatkan partai politik, KPK dan juga LIPI untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Dan kesimpulan dari FGD itu saya kebetulan mengikuti sendiri mewakili P3 ya, memang harus ada overhaul secara sistemik. Ya. Berarti selama ini Anda mengakui bahwa visi value Islam yang kemudian dijual secara politik oleh P3 itu tidak nyambung dengan faktanya, atau kadang-kadang relnya salah rel gitu misalnya. Kan seperti ini, dalam satu kelompok besar ya adalah, meskipun kelompok besar itu bisa jadi adanya itu adalah sang kapten, ketua ya, kapten itu ya. Tetapi jangan juga kemudian dibayangkan ya, karena kan paling tidak kalau di kami ya di P3 ini agak beda memang. Kalau yang saya rasakan, saya baru di politik, tetapi saya menikmati di P3 itu seperti saya ketika bekerja di perusahaan publik di mana tidak ada controlling shareholders. Ya, kita bebas untuk memosisikan diri kita tanpa harus katakanlah kalau ketua umumnya seperti ini maka harus seperti ini. Juga tidak seperti itu. Itu yang saya nikmati. Nah, makanya ya katakanlah ada kejadian ya, kami yang merasa tidak ada di dunia yang katakanlah yang atau di sisi-sisi yang abu-abu atau gelap, ya kita kerja aja biasa terus, kita merespon, kita justru punya kewajiban untuk menenangkan, meyakinkan. Kan yang harus diyakinkan dulu kan jajaran internal kita, konstituen kita, ya, yang tentu juga tidak hanya publik, lebih kecewa yang di dalam, bahwa itu bukan kebijakan partai dan juga itu bukan yang dilakukan oleh mayoritas mutlak dari orang-orang yang ada di dalam partai. Tapi Anda yakin dengan peristiwa ini atau peristiwa Pak Surya Dharma Ali 5 tahun lalu itu tidak membuat persepsi publik bahwa visi, nilai, simbol Islam yang selama ini dipakai P3 untuk jualan politik, quote unquote, Mas, itu hilang atau rusak atau nggak nyambung, jaka sembung bawa golok gitu misalnya? Gini, nggak nyambung. Kalau dikatakan tidak ada kerusakan sama sekali, saya berbohong. Ya, bahwa itu pasti ada pengaruh, ada negative damage yang begitu berat yang harus kami tanggung, ya. Tetapi kan hidup ini, Mas Budi, tidak boleh berhenti. Kami harus melakukan U-turn lah, ya. Kami harus melakukan U-turn, ya, agar supaya tidak damage yang besar itu kemudian meleburkan, ya, partai ini secara entitas. Tapi Anda lihat masih dalam rel secara secara perahu besar. Kapal ini masih ada dalam jalur yang benar dalam visi Islam politik yang selama ini jelas. Mas Bang Rey, gimana Anda melihatnya? Saya nggak perlu nanya, Anda silakan menanggapi. Soalnya bagi kita, menurut saya partai Islam itu tidak pernah mendefinisikan pada hal-hal yang bersifat prinsip substantif gitu, tapi yang bersifat publik ya. Jadi makanya kalau dibuat misalnya kasusnya soal korupsi, tidak masuk ini dalam kategori yang disebut dengan Islam tidak Islam gitu loh. Partai Islam itu selama ini yang terbayang oleh kita misalnya membuat perda-perda yang dalam bahasa saya lebih bersifat simbolik ketimbang yang bersifat prinsipil kan. Kalau nggak korupsi itu mungkin masuk kategori Islam prinsipil kira-kira gitu loh, Pak. Tapi kan yang selama ini juga partai-partai Islam itu selalu mencitrakan dirinya bukan masuk pada wilayah ini. Jangan korupsi, jangan bertindak tidak adil misalnya. Bukan bermain di isu itu. Meskipun itu value Islam juga sebenarnya. Value Islam yang salah satu yang penting gitu misalnya kan. Ini kan soal, saya mau coba membaca sejarahnya itu saya ya. Sejarah yang disebut dengan partai Islam ini secara menyeluruh. Lebih banyak sebetulnya mengemuka di dalam isu-isu yang bersifat populer di tengah umat Islam tentu saja. Yang rata-rata itu bersifat simbolik gitu. Katakanlah misalnya soal cara berpakaian, kira-kira begitu ya. Cara perda-perda syariah, tidak boleh ada perempuan dan laki-laki bertemu dalam satu tempat yang seperti itu. Yang memang populer secara menyeluruh sebetulnya di dalam di dalam publik gitu. Jadi apa yang muncul di kalangan publik itu yang coba diadopsi oleh partai gitu. Tapi partai sendiri sebetulnya nggak menawarkan tentang citra keislaman yang mereka mau bangun dalam konteks yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip gitu. Termasuk prinsip anti korupsi. Tentu saja. Itu tidak pernah di-highlight. Tidak. Itu jualan partai Islam. Coba dicek, hampir semua partai Islam itu tidak punya ikon terhadap pemberantasan korupsi. Tapi menurut Anda penting sekali isu anti korupsi penting sekali untuk didekatkan dengan isu Islam misalnya.
sebenarnya? Ya ini sebetulnya bukan hanya soal Islam, semua partai kita, Kita bicara partai Islam sekarang, Islam politik misalnya. Semestinya ya kalau kita mau mengatakan yang membedakan partai Islam dengan non Islam itu adalah pada isu-isu yang lebih substantif kan. Maksud saya begini, kalau berkaitan dengan katakanlah misalnya ya ketidakadilan, ya, partai Islam lah yang harus terlebih dahulu maju ke depan gitu. Karena dia punya dua pondasi setidaknya ya, pondasi yang sangat prinsipil. Salah satunya adalah pondasi kebangsaan, salah satunya pondasi keagamaan gitu. Jadi dua hal yang menguat dalam diri mereka mestinya menjadikan mereka figur utama terhadap katakanlah melawan ketidakadilan, ya melawan diktatorenisme gitu ya, melawan macam-macam lah yang kita sebut sebagai prinsip dalam konteks berbangsa, bernegara dan juga beragama gitu. Tapi kan kalau kita cek ini semua partai-partai ini relatif nggak masuk pada isu yang saya sebut tadi, isu-isu prinsipil itu. Nah artinya mainnya lagi-lagi mainnya di isu-isu yang lebih bersifat simbolik itu. Gitu. Berarti publik juga tidak mendekatkan isu-isu anti korupsi, isu-isu perlindungan demokrasi yang sebenarnya dekat sekali dengan value Islam kan Bang Rey kan? Artinya Bung Budi, meskipun mungkin ada yang tadi misalnya ada netizen yang mempertanyakan, tapi saya pikir itu netizennya dalam konteks memang masyarakat yang tercerahkan gitu loh Pak. Jadi lebih banyak ada di zona abu-abu dan gelap. Bukan zona abu-abu. Artinya orang ini tidak peduli sebetulnya partai Islam atau tidak partai Islam. Setiap ada ketua partai yang tertangkap, dia pasti marah. Kira-kira gitu loh, Mbak. Apalagi kemudian partai itu memang partai citranya Islam. Jadi itu dia merasa ada dua persoalan di situ. Persoalan pertama tentu saja menodai tekad kita melakukan pemberantasan korupsi, pelakunya adalah yang datang dari partai Islam gitu. Tapi orang yang mempertanyakan ini menurut saya adalah orang yang memang secara dasarnya mereka nggak terlalu happy kalau ada orang partai yang melakukan tindak pidana korupsi gitu. Jadi sebenarnya Islamnya kalau bicara, itu luka kedua dan luka pertamanya itu adalah korupsinya itu gitu. Mas Arso betul nggak? Memang isu anti korupsi atau hal-hal yang sebenarnya lebih ke isu publik lainnya, memang selama ini kurang di-highlight oleh partai Islam sehingga ketika ada kasus seperti ini melanda partai Islam, publik jadi tidak langsung mengait-ngaitkan dan kecewanya tidak terlalu parah. Mas Nuhun Sewu, dijawabnya usai jeda. Kami akan segera kembali. Dosa saya nambah satu ke Mas Arsul selain memotong tadi pembicaraan, saya mau kembali ke Bang Rey dulu sebelum ke Mas Arsul. Jadi beban moralnya lebih besar, dua kali lipat. Tadi akumulasinya sebetulnya nggak bisa dihindari. Artinya orang memang secara terakumulatif akan memandang partai Islam itu sebetulnya hanya merek, kira-kira gitu loh, Pak. Tapi non substansi. Karena kalau dilihat misalnya perilaku, tipologi perjuangannya, visi misinya gitu, tidak ada sebetulnya yang memperlihatkan mereka betul-betul menggambarkan spirit dalam prinsip-prinsip ajaran agama itu, kira-kira gitu. Mas Arsul gimana? Jadi hanya merek, jual simbol, sebenarnya value-value yang sebenarnya sangat dekat dengan keislaman, anti korupsi kan sangat dekat dengan... Di luar yang saya sebut yang simbolik. Betul, kalau simbolik tapi anti korupsi kan juga sangat dekat dengan value Islam sebenarnya. Gimana Mas Arsul menjawabnya? Saya tidak ingin kemudian melakukan pembelaan ya. Ini forum untuk membela diri nggak apa-apa kok. Enggak juga. Yang mau saya katakan, tentu kita bisa pahami tentu bahwa ketika sebuah partai itu tidak hanya P3, partai yang lain pun ketika di situ ada labelnya sebagai partai Islam atau partai umat Islam, memang bebannya akan lebih berat ketika berkaitan dengan kasus-kasus yang terkait dengan moralitas lah ya. Nah, tetapi kan persoalannya dalam sistem politik kita yang memang masih jauh dari ideal terkait dengan hal-hal yang katakanlah terkait dengan fulus uang dan lain sebagainya itu ya, tidak kemudian ketika dia tidak secara serius menggarap itu kemudian lepas keislamannya enggak juga gitu kan. Kan maksudnya kalau partai Islam tidak menjual semangat anti korupsi bukan berarti. Yang mau saya sampaikan begini, kan bidang garapan itu kan begitu luas ya. Ketika katakanlah sekarang nih yang lagi rame RUU PKS ya, penghapusan kekerasan seksual. Ada yang kemudian melihat itu sekelompok umat Islam itu sebagai bertentangan dengan ajaran atau syariat Islam. Dan kemudian yang lain justru mengatakan itu bagian dari
memberikan perlindungan, keadilan dan segala macam itu terutama dengan itu perempuan. Nah itu kan harapan kita. Ya. Jadi bukan kalau itu kan nggak mencoba mengaitkan isu-isu publik seperti anti korupsi dengan semangat Islam tadi, katakanlah barangkali bedanya saya dengan Bang Ray karena saya pelaku tidak berarti itu kemudian kita hanya memasang simbol Islam tok ya saja. Enggak juga. Artinya ada memang di area-area lain ya kita memang bekerja dalam perspektif itu tadi memperjuangkan aspirasi keislaman ya. Hanya kan sekali lagi bahwa kemudian kita berhadapan juga dengan aspirasi yang lain. Sama juga ketika kita bicara katakanlah sikap anti korupsi, kita berhadapan dengan satu lingkungan, dengan satu milieu politik. Ya memang yang memang harus kita akui juga belum bersih juga kan. Sebagaimana bisa kita lihat bahwa baik yang Islam maupun yang non-Islam terlibat juga dalam kasus-kasus korupsi. Hanya biasanya kalau yang Islam itu relatif lebih kecil-kecil dibandingkan yang Islam. Tapi tetap korupsi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa apa berarti kami ini permisif atau enggak. Tapi ya seperti itu. Karena barangkali kalau besar-besar masih takut dosa gitu. Tapi memang selama ini memang agak dijauhkan Mas. Atau tidak digarap memang. Isu-isu anti korupsi kemudian mencoba didekatkan dengan value keislaman yang Anda jual gitu. Itu yang saya sebut tadi. Itu sebetulnya bukan jadi ikon partai-partai Islam ini gitu loh Pak. Padahal itu dekat sekali menurut Anda kan. Sekali lagi saya harus tanya. Itu dekat sekali semangat anti korupsi inti dari ajaran Islam yang tentu saya pahami kan. Keadilan, anti korupsi, penghormatan terhadap hak asasi manusia itu mestinya adalah ikon dari ajaran Islam menurut saya. Yang justru isu-isunya ini tidak secara utama menonjol di kalangan partai-partai Islam. Kepercayaan terkait dengan itu tadi ya. Kebersihan diri dari hal-hal yang tidak halal gitu ya. Itu saya sepakat, tapi sekali lagi tidak berarti kemudian meninggalkan katakanlah ikhtiar untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan yang merupakan ajaran atau nilai-nilai Islam. Selama ini gimana Mas Arsul? P3, saya nggak kalau bicara partai Islam secara luas, Anda tidak bisa mewakili partai yang lain tentunya. P3 sendiri lah yang sudah hadir sebagai partai Islam yang secara dari awal sudah begitu. Bagaimana mengolah nuansa atau pesan semangat anti korupsi dalam konteks keislaman? Apakah betul kata Bang Rey, sekali lagi saya harus tanya, selama ini tidak pernah di stretching bagian itunya gitu, ya kan Mas? Begini, kalau dikatakan stretching kita yang paling gampang kan ngelihat sikap politiknya sajalah, ya sikap politiknya di DPR, pembelaannya terhadap katakanlah KPK termasuk isu-isu revisi undang-undang tipikor, ya seperti apa kan? Lihatnya kan harus seperti itu karena kan manifestasi partai yang paling gampang dilihat itu adalah sikap politiknya di lembaga perwakilan ya. Kami sih merasa karena saya kebetulan yang ada di lapangan ya kan misalnya kita KPK harus kita kritisi tetapi ketika misalnya isu revisi undang-undang KPK kami katakan kami keberatan kalau misalnya KPK dikasih batas umur 1 ya. Nah, tetapi kan dalam proses politik itu kan harus ada keberimbangannya, ya. Kemudian ketika kita bicara tentang revisi undang-undang tipikor untuk katakanlah mendorong misalnya ya, termasuk yang sekarang ini diimplikasikan kepada Mas Romi, trading influence segala macam, kan tidak ada penolakan dari kita. Itu nggak ada. Itu sudah cukup merepresentasikan itu bagian dari representasi, ya kan? Tapi bahwa belum semuanya ya itu katakanlah masuk ke dalam semua jajaran partai, ya itu memang proses yang masih harus kami lalui. Kalau soal ini tentu kita hargai gitu. Tapi mau saya begini, misalnya kalau kita uji apa yang Anda tahu dari partai Islam tentang anti korupsi, hampir kita nggak bisa jawab gitu. Misalnya kalau kita mau cari ke partai yang lain, tanpa harus kita sebutkan nama partai kan. Misalnya kalau kita sebut partai tanpa mahar, mesti yang keluar bukan partai Islam. Kan kira-kira gitu ya. Kalau kita sebut fit and proper test untuk menguji calon anggota legislatif, partai bukan partai Islam gitu. Yang paling terbuka daftar harta kekayaan pribadinya, caleg-calegnya juga bukan partai Islam gitu. Itu jadi, salah elit apa salah publik yang memang menjauhkan itu atau elitnya tidak mencoba mendekatkan? Ada pertemuan ya. Di satu segi memang harus kita akui bahwa masalah korupsi khususnya dan suap ini bukan menjadi
semacam pertanyaan publik yang luas gitu loh. Jadi di satu segi itu tadi, asal misalnya ditutupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat simbolik itu, pertanyaan publik nggak akan masuk ke wilayah yang korupsi gitu. Itulah misalnya kalau kita lacak seperti sekarang, selama kita masukkan dengan isu katakan misalnya identitas ya, sara macam-macam, pertanyaan-pertanyaan yang substantif ini juga akan hilang dengan sendirinya karena emosinya jauh lebih banyak. Nah momen inilah menurut saya satu segi yang terus juga dipelihara oleh partai. Jadi mereka memang tidak mau masuk ke isu-isu substantifnya gitu, karena meraup suara dari situ pun akan beririsan dengan partai-partai nasional, kira-kira begitu. Lebih baik mainkan di simbolnya, karena itu jauh lebih mudah, lebih memungkinkan emosi orang terbangun, dan pada saat yang bersamaan nggak punya tanggung jawab terhadap yang hubungan dengan isu-isu yang lebih bersifat substantif ini. Gitu. Jadi menurut Anda ini tidak akan ada hukuman elektoral pasti ada kalau mengingat irisannya. Tapi bagaimana kepercayaan seperti judul kita, Partai Islam di Persimpangan Kepercayaan, trust publik yang besar bukan hanya pada partai politik secara umum, tapi partai politik dengan jualan Islam. Lama-lama kan kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, orang memandang partai Islam nggak partai Islam itu sama aja. Nah cuma di sini covernya nama Islam, di sana covernya katakanlah nasionalis, tapi pada umumnya orang memandang sama aja semua partai ini kan kira-kira gitu. Peneliti LSI Muhammad Khotib punya pendapat soal bagaimana ini dikaitkan dengan Partai Islam dan khususnya wabil khusus P3. Kita dengarkan dulu pendapatnya. Yang pasti dapat saya sampaikan ini sangat mempengaruhi dan meningkatkan persepsi negatif ya terhadap partai, terutama partai yang berbasis agama ya. Ini kan tentunya kalau kita bicara partai berbasis agama dan non-agama atau nasionalis, ini bicara kompetisi, ini kan pertarungan dua ceruk pemilih yang berbeda nih ya. Nah berbicara dua ceruk pemilih yang berbeda antara pemilih partai yang berbasis agama dan non-partai yang berbasis non-agama atau nasionalis dan lain sebagainya, tentunya ini meningkatkan persepsi negatif ya bagi partai ini ya, yang memang partai ini berasaskan agama gitu. Nah itu satu sisi, artinya sangat meningkatkan persepsi negatif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara apakah ini berimplikasi terhadap partai P3 atau partai Islam lainnya, secara spesifik ini sangat berimplikasi terhadap P3. Pertama, kita sisa punya waktu 1 bulan jelang hari pemilihan. Artinya kan kita bicaranya implikasinya finalnya adalah hari pemilihan. Apakah kemudian P3 bisa lolos atau lain sebagainya, itu kan kira-kira pertanyaan spesifiknya gitu. Nah kalau kita ukur umpamanya ini sisa punya waktu 1 bulan, itu kemudian menyisakan waktu yang sangat singkat, yang sangat sempit begitu untuk P3 bisa bangun kembali ya, untuk P3 bisa merecovery persepsi negatif tadi yang sudah sangat kuat ya. Ini bukan kasus pertama Mbak. Artinya P3 itu harusnya belajar lah gitu ya. Ada 3 poin penting sebenarnya. Persepsi negatif tidak hanya buat P3 tapi Partai Islam, kemudian presiden-presiden apa yang terjadi dengan P3 sebelumnya juga ikut berkontribusi pada beratnya nih untuk rebound lagi. Mas Arsul gimana? Ya, saya kira kalau persepsi negatif tidak akan terbatas kepada partai-partai Islam saja, saya yakini, karena kasus-kasus seperti ini kan melibatkan katakanlah baik yang partai pelabel Islam maupun yang nasionalis ya, itu satu. Bahwa secara spesifik ini terjadi pada P3 dalam waktu yang begitu singkat, sejauh apa pengaruhnya tentu yang disampaikan tadi oleh Mas Kholib itu kan prediksi ya. Kita belum bisa lihat karena kalau kita bicara soal prediksi, P3 itu sejak ada survei-survei di pemilu 2004, prediksinya itu selalu tidak lolos parlemen, ambang batas parlemen. Itu loh, dari itu selalu seperti itu ya. Nah, tetapi untuk 2019 harus kami akui juga ini ada kejadian khusus. Tentu ini menjadi tantangan kita bagi kami yang ada di internal ya. Dan tentu recovery effortnya juga memang harus berbeda dengan yang katakanlah sebelum-sebelumnya yang hanya menunjuk pada faktor rendahnya angka survei. Recovery efforts akan kita bahas lebih lanjut, tapi saya mau ke Bang Rey dulu. Apakah sebenarnya berhak nggak publik itu menagih yang lebih secara moral, secara politik untuk Partai Islam memberikan contoh yang lebih mulia dibanding partai-partai yang non-Islam, jualannya non-Islam gitu. Kita akan bahas usai jeda. Kami akan segera kembali. Sebelum
sebelum nanti kita akan bicara bagaimana P3 recovery. Tadi Mas Arsul sudah bilang sebenarnya kalau kita bicara korupsi, publik akhirnya sama persepsinya bahwa partai Islam dan partai non-Islam ya korupsi aja. Tapi publik berhak nggak Bang Rey menagih yang lebih lagi secara moral? Sangat. Gitu. Sebetulnya bukan hanya karena publik harus menagih, tetapi dengan sendirinya begitu partai-partai ini melabelkan dirinya sebagai partai Islam, beban moralnya jauh lebih kuat dibanding partai nasionalis. Itu yang saya sebut tadi, sebab ada dua prinsip yang mereka bangun. Satu prinsip bernegara dan berbangsa, satunya adalah diperkuat lagi dengan prinsip-prinsip yang memang dipelajari dari keagamaan kita gitu. Meskipun sebetulnya di antara agama dan bangsa kurang lebih tidak berbeda kan kira-kira gitu. Tapi agama ini diyakini secara psikologik jauh lebih mempengaruhi publik. Oleh karena itu mestinya itu yang kita sebutkan tadi kan, bahasa-bahasa perubahan, bahasa-bahasa keadilan, bahasa-bahasa perlakuan lebih humanis, macam-macam itu jauh lebih tinggi gaungnya di kelompok atau di partai-partai berbasis agama ini dibandingkan basis nasionalis. Sudah Anda lihat belum contoh-contoh yang harusnya value itu kemudian dicontohkan menjadi drive utama oleh partai-partai Islam? Saya pikir kalaupun mau dicoba ditarik satu hal misalnya, mungkin dengan PKB yang terkenal dengan sikap mereka yang pluralis gitu. Yang menjamin toleransi macam-macam, soal itu mereka kuat gitu. Tapi kalau kita dan itu value Islam ya? Tentu saya value Islam. Nah kalau mungkin PKS malah lebih ke dalam bukan keluar gitu loh. PKS itu nilai Islamnya ke dalam bukan keluar kira-kira gitu. Kalau PKB itu kan kelihatan keluar gitu. Tapi yang lain menurut saya belum membangun identitas mereka yang memang orang bisa melihatnya ini loh partai Islam dengan ciri ini, perjuangan ini, spesifikasi ini gitu. Dan di luar yang saya sebutkan tadi, kalau PKB memang kuat kelihatan wajahnya di pluralisme dan toleransi gitu ya. Tapi kalau PKS lebih bersifat ke dalam, lebih memperkuat identitas keislaman dalam pengertian simbolik gitu. Nah, kalau kita misalnya P3 atau PBB, mungkin juga PAN kalau masuk dikategorikan dalam hal ini, belum terlihat satu ikon yang memang memperlihatkan mereka mempunyai basis yang cukup kuat di dalam tema-tema substantif nilai dari prinsip-prinsip agama. Substantif itu ya tadi berarti bukan hanya sekedar gincu atau simbol. Tapi ini bisa berdampak nggak Bang Rey pada kepercayaan publik terkait dengan tidak hanya partai politik, pertama pastinya, kemudian partai politik Islam dan Islam politik secara khusus bahwa ini perjuangan. Karena partai-partai yang menjual Islam politik misalnya atau gerakan Islam politik itu kan menjual moralnya lebih kuat dibanding orang-orang nasionalis misalnya. Makanya pertanyaannya mengapa sejak pemilu tahun 55 sampai sekarang itu partai Islam tidak pernah lagi dominan, gitu. Kecuali pada partai tahun 55 lah, NU dan Masyumi masih cukup kuat. Tapi setelah itu, setelah 32 tahun, di luar tentu saja ada politik yang meminggirkan partisipasi politik umat Islam. Tapi kalau kita buat menyaksikan studinya sejak 99 sampai sekarang itu, mengapa partai-partai Islam itu nggak bisa muncul tiga teratas gitu? Ya selalu ya di bawah 3, bahkan mungkin kalau gejala kemarin itu 5 ke bawah gitu. Itu saya sebetulnya menurut saya cukup menjadi refleksi kepada partai-partai berbasis agama untuk mencoba meredefinisi dan juga memposisikan ulang posisi mereka dalam konteks yang disebut dengan istilah keagamaan ini, karena pada ujungnya orang melihat mereka tidak berbeda jauh. Justru malah publik ingin hal-hal yang lebih substansi itu menjadi jualan kampanye. Misalnya begini ya, kalau lagi-lagi kita berbicara lebih luas lagi soal ini, mungkin salah satu daya tarik dari PKB kalau kita lihat sekarang agak tinggi, selain tentu saja karena ada faktor kelihatan persaingan yang cukup kuat antara PKB dengan katakanlah misalnya mungkin dengan paham yang sedikit yang lebih ke dalam yang saya sebutkan itu tadi gitu. Tapi adalah saat dimana orang mulai mempertanyakan kembali kohesi bangsa kita gitu. Nah, ketika berbicara tentang kohesi bangsa, yang terekam adalah memang PKB dengan ikon agama yang kuat gitu dan merepresentasi tentang apa yang disebut dengan Islam Nusantara. Kira-kira gitu. Mas Arsul. Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Rey itu sebetulnya P3 terlepas dari kasus ini itu sedang berjalan ke sana. Ketika kami barangkali dalam bahasa yang berbeda dengan PKB, karena PKB itu kan nempel dengan NU kan seperti itu. Kami mencoba ketika menampilkan sosok atau visi Islam rahmatan lil alamin ya. Dan itu ketahuan sekali ya, misalnya ketika kami meluncurkan menggagas RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, yang itu sempat disalahpahami oleh saudara-saudara kita yang non-muslim Kristiana, tapi kemudian kami bisa bersatu dan kemudian antara lain kami mendapatkan support dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Kristiani yang tergabung dalam misalnya Badan Musyawarah antar gereja, ya kan? Nah itu
sebenarnya sedang bersinergi ya, di mana di satu sisi kami punya keleluasaan memperjuangkan aspirasi umat Islam tanpa melukai atau meminggirkan lah saudara-saudara kita yang Kristiani. Sebetulnya arahnya itu sudah ke sana, hanya tentu covernya beda, kemudian tekniknya juga berbeda di dalam berkomunikasi ya, karena memang kami punya segmen pemilih yang tersendiri. Hanya yang tadi disampaikan oleh Bang Ray itu, memang itulah yang harus menjadi garapan ke depan, dan saya kira kami di P3 harus punya kesadaran bahwa enough is enough lah. Isu-isu ini kemudian mungkin nggak akan ke depan mulai dijual jadi jualan utama, tidak hanya simbolik-simbolik gincu seperti yang Bang not, ya. Dan itu satu pilihan. Tentu sekali lagi pendekatan kami juga berbeda, katakanlah dengan partai yang lain atau dengan teman-teman elemen masyarakat sipil ya. Tetapi bahwa ujungnya sama. Jadi ibarat kita menuju ke satu titik. Sebab misalnya ya, kalau dalam soal konteks 4 konsensus bernegara, ini kan yang harus kami tata dulu juga di dalam. Bahwa itu sudah clear. Jadi jangan punya agenda yang aneh-aneh yang terkait dengan 4 konsensus bernegara. Nah, baru kemudian kita tata ini cabang-cabangnya itu ya. Dalam bahasa yang acceptable untuk para konstituen P3 tentunya. Empat konsensus itu sudah clear, tapi ada terakhir yang saya mau nanya ke Mas Arsum, mumpung ada sekjen P3 di sini, supaya nggak agak menyimpang sedikit, Mas. Kalau melihat materi kita di awal tadi, kita mendengar pengakuan Mas Romi, ini agak nggak nyambung ya, Bang, sorry ya, mumpung ada sekjen di sini, saya mau nanya. Memang dijebak untuk masalah KPK ini, non sewu, Pak Produser, saya mau nanya. Saya lebih bagus tidak berkomentar soal itu, dan saya berharap proses hukumlah nanti yang akan membuktikan. Proses persidangan itu kan bersifat terbuka. Ya, saya berharap tentu Mas Romi juga punya kesempatan untuk mempresentasikan kasusnya, apa yang dialaminya itu secara baik juga, dan tentu KPK juga punya kesempatan untuk menjelaskan ya. Tapi masih Anda sudah tahu ceritanya, sudah diceritakan Mas Romi juga, Anda lihat sudah mengarahnya memang ke penjebakan atau kenapa? Mengarahnya memang ke penjebakan itu nanti tidak surprise persidangannya kalau saya jawab sekarang. Pertanyaannya juga menjebak juga. Gitu ya. Bukan nanti menjadi tidak surprise dong. Iya, tapi kalau Anda pasti lebih percaya Mas Romi atau orang lain Mas Romi. Saya hanya percaya sama Allah Subhanahu wa taala kalau begitu. Oke, itu melenceng Anda sudah habis. Terima kasih Mas Arsum, selamat melewati gelombang tsunami. Bukan nggak mau disebut tsunami lah, gelombang pasang laut yang berat sekali di pemilu kali ini. Terima kasih Bang Ray, terima kasih. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetap di layar Pemilu Terpercaya.